Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Mahendra Alamsat dari kelas Pendidikan IPA C 2019. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Trio akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan SPSS dengan metode atau cara Chi-square. Nah, ini merupakan salah satu mata kuliah pertemuan ke-10 pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, untuk menyelesaikan data atau penggunaan SPSS ini, teman-teman harus membuka dulu aplikasi yaitu SPSS. Nah, pada aplikasi SPSS ini, untuk mengisi data kolom 1, 2, dan 3 ini, atau baris 1, 2, dan 3, teman-teman harus mempunyai semua data terlebih dahulu, seperti ini. Nah, data nilai tes, ada kode kelasnya, ada ID tabelnya. Nah, di sini dia memakai ID siswa, kelas, dan skor tes. Maka, ini diisi dengan data ID siswa. ID underscore siswa. Nah, kalau ini diisi dengan kelas, dan ini diisi dengan skor. Nah, untuk penulisan ini, kenapa harus memakai underscore? Itu supaya datanya tetap terbaca. Karena memisahkan antara dua kata itu menggunakan dengan kata underscore. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam type atau tipe. Nah, pada ID siswa, karena dia tidak memakai kode angka, maka dia diisi dengan kata strings. Nah, kalau kelas, karena dia memakai angka 1 dan 2, maka dia tetap menuliskan dengan dengan kalimat numerik. Begitupun dengan skor tes yang memiliki range hasil jawaban, itu tetap memakai numerik. Nah, which ini adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas yang biasa dipakai untuk data di mana panjang kelas ini normalnya adalah sebanyak 8. Sebanyak 8. Begitupun dengan kelas, dia maksimal pada umumnya dia menggunakan 8 dan skor tes juga 8. Nah, decimals ini dipakai apabila data yang kita gunakan itu memakai angka decimals. Nah, pada ID siswa tadi kita tidak memakai desimal, begitupun dengan kelas dia tidak ada desimalnya, kita jadikan 0. Begitupun dengan skor tes, karena dia tidak pakai desimal, kita tetap jadikan 0. Maka secara tak langsung desimal untuk ID siswa, kelas, dan skor tes itu tidak ada. Makanya 0. Nah, pada label ini diisi sama dengan name pada data sebelumnya. Ini kita pakai ID underscore siswa, ini tetap kelas, ini tetap skor tes. Nah, untuk value pada ID siswa dia tidak memakai value karena dia tidak ada kode yang akan dilakukan. Nah, kalau pada kelas, nah tadi dia dikasih kode, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Maka kita isi. Coba kita lihat data lagi. Kalau kelas eksperimen 1, kalau kelas kontrol itu 2. Maka kita isi ini sesuai dengan data 1, ini adalah kelas eksperimen. Nah, 2 atau kelas kontrol. Oke, kita okekan. Nah, pada skor tes, dia tidak ada values. Nah, missing. Missing adalah sebuah data yang dianggap hilang pada sebuah hasil data tes yang kita dapatkan atau yang kita temukan. Karena pada
data yang telah kita dapatkan atau kita masukkan ke dalam atau kita inputkan ke dalam SPSS tidak ada data yang hilang, maka missing-nya tetap kita isi non, kelas juga non, dan skor tes juga non. Nah, ID siswa itu untuk columns ya, itu normalitasnya kita isi adalah 8 untuk ID siswa. Begitupun dengan kelas, dan skor tes ini hampir mirip-mirip dengan which. Ini adalah lebar kelas. Ya, lebar kelas itu normalnya itu ada 8. Begitupun dengan kelas dan skor tes, dan ini hampir mirip-mirip dengan which tadi. Nah, like ini adalah posisi ID kelas, ID siswa itu left, kelas itu right, dan skor tes itu right. Nah, measure, kita masuk sekarang kepada measure. Pada measure, ID kelas ini kita isi dengan nominal. Kenapa nominal? Kita isi dengan nominal. Kenapa dengan data nominal? Karena data nominal itu ada tipe variabel yang digunakan untuk penunjukan data pada sebuah tabel saja, karena dia tidak memasukkan sebuah angka-angka. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti variabel menunjukkan nama kota, variabel menunjukkan jenis kelamin, variabel menunjukkan ID siswa, variabel menunjukkan nama kabupaten. Itu tetap diisi dengan nominal karena dia tidak berhubungan dengan angka-angka nantinya. Begitupun dengan kelas. Kelas dia tidak ada hubungannya nanti dengan angka-angka yang diolah, maka dia tetap diisi dengan nominal. Nah, pada skor tes ini sedikit berbeda dengan ID kelas dan siswa. Kenapa? Karena pada skor tes kita memiliki angka-angka yang akan kita olah, maka kita isi adalah dengan scale. Nah, scale ini adalah tipe variabel yang digunakan pada sebuah data SPSS yang menunjukkan bahwasannya data ini akan digunakan terhadap sebuah data pengukuran yang akan dianalisis, seperti data nilai siswa, seperti data variabel tinggi badan, variabel berat badan. Nah, seperti itulah contoh dari penggunaan measure pada nominal ataupun scale. Nah, maka role ini tetap di input. Nah, maka kita lihat data variabel. Nah, nanti dia akan terisi sendiri. Ada ID siswa, kelas, dan skor tes. Nah, untuk mengisi ini kita kembali lagi kepada tabel yang telah ada. Nah, maka ini kita copy paste dari I01 sampai K20. Oke, kita copy paste, kita masukkan, kita copy paste atau Ctrl V. Nah, ini telah mendapatkan sebuah hasil yang sebagaimana pada data Excel tadi. Nah, bagaimana cara langkah berikutnya? Kita masuk ke dalam, supaya kita menghasilkan data chi-squares ya, kita masuk ke dalam analyze, ya, descriptive statistik. Untuk chi-square kita ambil cross tables atau cross tabs. Nah, ada rows, ada column. Nah, kelas kita masukkan ke dalam rows, dan skor tes itu kita masukkan ke dalam columns. Nah, untuk mengolahnya, kita ambil bagian statistics. Nah, karena kita mau mengambil nilai chi-squares, itu chi-square, kita ambil continue, dan kita oke-kan. Nah, inilah hasilnya. Cross tabs itu dari cache processing. Cache processing-nya cross tabs-nya, cache processing, kelas course 41 tadi ya, 41, karena 21 kelas eksperimen, 20 kelas kontrol. Nah, terus kita masuk ke dalam, nah kita lihat hasil. Pada chi-square test, itu ada kita ambil pada bagian percent chi-squares. Nah, values-nya itu 11.158 pangkat A, DF-nya 8, asymptotic significance, 2 sides
two sides itu mendapatkan hasil 193. Nah, untuk data chi-square itu datanya lebih dari 0,05, maka itu dikategorikan normal dan homogenitas. Nah, maka untuk data chi-square test ini, pada tabel yang telah diberikan ini termasuk ke dalam uji data chi-square dengan data normalitas dan homogenitas. Oke, mungkin itu sekian dari presentasi dari Trio mengenai penggunaan SPSS dengan cara menggunakan penggunaan data chi-square. Sekian dari Trio. Apabila ada kesalahan kata-kata dalam proses penyajian, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari Trio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.